Widaydain dengan NIM akhir 18. Saya Lovia Gianza Putri dengan NIM akhir 19. Saya Irwan Saimin dengan NIM akhir 20. Saya Madu Permatasari dengan NIM akhir 21. Definisi kunjungan antenatal care atau ANC. Kunjungan antenatal care atau ANC merupakan serangkaian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Pelayanan ini mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk memantau dan menjaga kesehatan ibu dan bayi yang belum lahir. Melalui kunjungan ANC, tenaga kesehatan dapat memberikan informasi, edukasi, dan intervensi yang diperlukan untuk memastikan kehamilan yang sehat, persalinan yang aman, dan masa nifas yang baik. Dengan demikian, ANC memegang peranan penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya, untuk tujuan ANC sendiri, tujuan utama pelayanan ANC bagi ibu dan janin adalah memastikan kehamilan berlangsung sehat dan juga aman, serta mempersiapkan persalinan dan masa nifas dengan baik. Secara rinci, tujuan tersebut meliputi 1. Pemantauan kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan juga pertumbuhan janin secara optimal. Yang kedua, mendeteksi dini adanya komplikasi atau kelainan kehamilan, termasuk penyakit yang mungkin diderita ibu, agar dapat segera dilakukan intervensi atau rujukan. Yang ketiga, meningkatkan dan memelihara kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu serta janin selama kehamilan. Yang keempat, mempersiapkan ibu untuk persalinan yang aman dan melahirkan bayi yang sehat, serta meminimalkan resiko trauma pada ibu dan juga bayi. Yang kelima, menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu serta bayi melalui deteksi resiko dan juga penanganan tepat waktu. Yang keenam, memberikan konseling kesehatan, gizi, dan keluarga berencana, serta mempersiapkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif setelah lahir. Dan yang terakhir, yang ketujuh, melibatkan keluarga dalam mendukung kesehatan ibu dan juga bayi, serta kesiapan menghadapi persalinan dan juga masa nifas. Yang ketiga, ada dukungan sosial terutama dari suami dan keluarga. Sangat berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan kepatuhan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan antenatal care atau ANC. Bentuk dukungan ini meliputi dukungan pengetahuan, moral, keputusan yang tepat, serta praktik layanan yang membantu ibu merasa nyaman secara fisik dan psikologis selama kehamilan. Dukungan suami yang baik terbukti meningkatkan frekuensi dan keteraturan kunjungan ANC, karena ibu merasa lebih tenang, aman, dan termotivasi untuk merawat kehamilannya dengan baik. Sebaliknya, kurangnya dukungan suami dan keluarga dapat menurunkan kepatuhan ibu dalam pemeriksaan ANC. Selain dukungan keluarga internal seperti suami, saudara, dan mertua, dukungan eksternal dari lingkungan sosial dan tenaga kesehatan juga berpengaruh positif terhadap perilaku ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan ANC. Dukungan ini membantu mengurangi kecemasan ibu dan meningkatkan kesiapan menghadapi persalinan secara keseluruhan. Dukungan sosial berfungsi sebagai faktor penguat yang mempengaruhi sikap dan perilaku ibu hamil sehingga kunjungan ANC menjadi lebih rutin dan yang pada akhirnya meningkatkan kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Yang keempat, ada frekuensi dan waktu. Frekuensi kunjungan ANC standar minimal yang umum adalah 4 kali kunjungan atau K4. Kementerian Kesehatan RI menganjurkan minimal 6 kali kunjungan ANC selama kehamilan. Waktu kunjungan yang pertama ada TM1 minimal 1 kali, untuk TM2 minimal 1 kali, untuk TM3 minimal 2 kali. Yang kelima, ada pelayanan yang diberikan dalam antenatal care atau ANC. Pelayanan ANC mencakup berbagai tindakan dan layanan yang diberikan kepada ibu hamil untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Beberapa komponen utama dari pelayanan ANC meliputi ada 10T dalam antenatal care atau ANC. Yang pertama yaitu timbangan berat badan dan ukuran tinggi badan. Lalu ada ukuran tekanan darah, nilai status gizi, ukuran tinggi fundus uteri, tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Screening status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid. Pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan laboratorium sederhana, tata laksana atau penanganan kasus, temu wicara dan konseling, pemeriksaan ke laboratorium, pemeriksaan hemoglobin atau HB untuk mendeteksi anemia pada ibu hamil, pemeriksaan urin untuk mendeteksi infeksi saluran kemih atau masalah ginjal, pemeriksaan golongan darah dan Rexus untuk persiapan transfusi darah jika diperlukan. Untuk yang terakhir yaitu pemeriksaan HIV dan penyakit menular seksual,
atau PMS untuk deteksi dini dan pencegahan penurunan ke bayi. Untuk materi yang terakhir ada pola tidur yang dianjurkan bagi ibu hamil. Yang pertama, tidur malam 7-9 jam, tidur siang 1-2 jam. Posisi tidur miring ke kiri dan dianjurkan karena dapat meningkatkan aliran darah ke rahim, janin, dan ginjal. Melakukan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam untuk membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Pola aktivitas yang dianjurkan bagi ibu hamil. Yang pertama, aktivitas fisik teratur. Ibu hamil dianjurkan untuk tetap aktif selama kehamilan dengan melakukan aktivitas fisik intensitas sedang setidaknya 150 menit per minggu. Jenis aktivitas yang aman, bermanfaat seperti jalan kaki, berenang, senam, hamil, yoga, atau pilates, dan bersepeda. Yang ketiga, hindari aktivitas berbahaya, hindari olahraga kontak fisik, aktivitas dengan resiko jatuh tinggi, dan aktivitas yang dapat menimbulkan trauma perut. Yang keempat, konsultasi dengan tenaga kesehatan. Selalu konsultasikan dengan dokter atau bidan sebelum memulai atau melanjutkan program aktivitas selama kehamilan.